Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas A. Saya Syahrial Panani. Saya Nova Lydia Bujasabia Ramadhani. Saya Revita Anggraini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas video berjudul Generasi Baru, Birokrasi Baru, Tantangan dan Solusi. Video ini bertujuan untuk menjelaskan teori-teori kepemimpinan dan birokrasi klasik, mengaitkannya dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini, serta memberikan analisis dan rekomendasi pengembangan organisasi publik di era generasi milenial dan Gen Z. Mari kita mulai pembahasannya. Video ini bertujuan untuk menjelaskan teori-teori kepemimpinan dan birokrasi klasik, mengaitkannya dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini, serta memberi analisis dan rekomendasi pengembangan organisasi publik di era generasi milenial dan Gen Z. Dalam mempelajari birokrasi, kita bisa merujuk pada pemikiran Max Weber. Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang rasional dan legal, dengan ciri utama pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang, aturan tertulis, dan hubungan kerja yang bersifat impersonal. Konsep ini menekankan pentingnya struktur dan prosedur untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Selain Weber, ada Henry Fayol yang dikenal dengan 14 prinsip manajemen, seperti pembagian kerja, kesatuan perintah, disiplin, dan inisiatif. Fayol memandang organisasi sebagai sistem yang harus dikelola secara terencana dan terkoordinasi agar efisien. Lalu, ada Frederick Winslow Taylor. Dengan teori manajemen ilmiahnya atau scientific management, Taylor menekankan efisiensi kerja dengan cara mengukur waktu, menyederhanakan prosedur, dan mengoptimalkan kinerja pegawai. Ketiga teori klasik ini menjadi fondasi birokrasi modern, meski harus disesuaikan dengan karakter generasi saat ini yang lebih adaptif dan digital. Jika kita melihat prakteknya di Indonesia, birokrasi memang masih menggunakan banyak konsep Weber, seperti struktur hierarkis dan aturan tertulis. Namun, perkembangan teknologi membuat birokrasi harus lebih fleksibel. Contohnya, Dukcapil Online memungkinkan warga mengurus dokumen kependudukan dari rumah. Aplikasi lapor juga mempercepat penyampaian keluhan publik. Di sisi lain, birokrasi kita juga menerapkan prinsip manajemen Fayol, perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan yang jelas. Sedangkan prinsip Taylor dapat kita lihat pada penerapan Standard Operating Procedure atau SOP yang bertujuan meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Namun, tantangan muncul karena generasi senior yang terbiasa menggunakan sistem manual harus beradaptasi dengan generasi muda yang lebih menguasai teknologi. Disinilah kepemimpinan lintas generasi menjadi penting. Dari hasil analisis kami, kelebihan teori klasik untuk Weber adalah memberi dasar struktur organisasi yang rapi dan terukur. Namun kelemahannya adalah terlalu menekankan hierarki sehingga kadang menghambat inovasi. Sedangkan untuk Fayol menekankan pentingnya koordinasi dan disiplin, namun gaya kepemimpinan yang kaku kurang sesuai dengan karakter milenial dan Gen Z yang menginginkan fleksibilitas.
Sedangkan untuk Taylor, fokus pada efisiensi dan produktivitas. Namun, sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat. Teori klasik tetap menjadi landasan penting untuk tata kelola birokrasi. Namun, di era sekarang, prinsip Weber, Weil, dan Taylor perlu dikombinasikan dengan pendekatan kepemimpinan partisipatif, komunikasi terbuka, serta integrasi teknologi. Generasi milenial dan Gen Z bisa menjadi agen perubahan, sementara generasi senior menjaga stabilitas organisasi. Kesimpulan kami, birokrasi Indonesia membutuhkan kepemimpinan lintas generasi untuk memadukan pengalaman senior dan kreativitas generasi muda. Pengalaman yang dimiliki oleh generasi senior menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas, ketertiban, serta konsistensi jalannya birokrasi. Mereka adalah penjaga nilai, aturan, dan tata kelola yang sudah teruji. Sementara itu, generasi milenial dan Gen Z membawa energi baru dengan ide-ide segar, keterampilan digital, dan keberanian untuk berinovasi. Kehadiran mereka menjadi pendorong agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang serba cepat. Oleh karena itu, sinergi antara kedua generasi ini bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar birokrasi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi lebih adaptif dan relevan di tengah perubahan global. Kami merekomendasikan 3 langkah. Pertama, pelatihan lintas generasi untuk meningkatkan literasi digital. Kedua, mentoring 2 arah agar generasi saling belajar. Ketiga, budaya kerja birokrasi harus lebih terbuka terhadap inovasi. Dengan strategi ini, birokrasi Indonesia bisa menjadi lebih adaptif, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.